Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih membahas materi-materi persiapan ujian akhir ya. Kali ini Miss akan membahas tentang aritmetika sosial. Materi ini materi kelas 7. Simak baik-baik ya. Pembahasan pertama adalah tentang harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Harga beli itu apa sih? Harga beli itu adalah nilai yang dibayarkan seseorang untuk mendapatkan suatu barang. Jadi nanti pada prakteknya bukan hanya kita beli terus itu jadi harga beli, tapi ketika kita membeli sesuatu lalu kita merenovasinya atau memperbaikinya lagi atau menambahkan sesuatu, itu totalnya akan menjadi harga beli, gitu ya. Atau nanti modalnya, gitu. Jadi karena nanti urusannya atau hubungannya dengan menghitung keuntungan atau kerugian. Jadi harga beli itu totalnya nanti setelah kita lakukan perbaikan gitu misalkan, atau kita tambahkan variasi-variasi, maka itu menjadi total harga beli. Selanjutnya harga jual. Kalau harga jual nilai yang didapatkan ketika kita menjual barang tersebut. Kalau ini udah mutlak, kita jualnya berapa, maka itu menjadi harga jual. Lalu untung. Untung itu terjadi kalau harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Ya, jadi kalau kita jualnya lebih mahal daripada kita waktu membeli, maka kita untung. Cara mencarinya itu adalah harga jual dikurangi harga belinya. Jadi selisihnya berapa itu adalah untungnya. Kalau kita mau mencari persen keuntungannya, maka untungnya tadi dibagi harga beli. Jadi modal awalnya berapa gitu ya, baru dikali 100%. Kalau rugi berarti harga belinya atau modal kita lebih tinggi dari harga jual. Jadi kita jualnya di bawah dari modal kita. Berapa besarnya? Tetap selisihnya. Karena harga belinya lebih tinggi, maka harga beli dikurangi harga jual. Persen kerugiannya pun sama. Jadi kerugiannya berapa? Dibagi harga beli baru dikali 100%. Pada hitungan ini yang jadi kalian pegangan itu harga beli selalu 100% ya. Gunanya apa nih? Nanti di contoh soalnya akan Miss bahas ya. Jadi kalian jadikan patokan harga beli atau modal itu selalu 100%. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua tentang rabat atau diskon, lalu bruto, tara, dan neto. Pertama tentang diskon atau rabat. Diskon ini potongan harga ya, atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Jadi kalau kita lihat harga misalkan beli baju di barcode-nya itu di price tag-nya ternyata harganya 100.000 misalkan. Tapi ada diskon. Berarti yang harus kita bayar tidak 100.000 tapi lebih rendah, lebih kecil lagi. Ada pengurangan, ada potongan harga. Sebesar apa? Sebesar diskonnya. Sehingga harga bersih atau yang akan kita bayar nanti adalah harga kotor atau harga mula-mulanya dikurangi diskon. Ini tentang diskon. Yang kedua tentang bruto, tara, dan neto. Pertama bruto. Bruto itu disebut juga berat kotor. Jadi berat barang termasuk pembungkus dan lain-lainnya. Kalau neto itu berat bersih, jadi hanya berat barangnya saja. Sedangkan tara berat di luar barangnya, jadi seperti pembungkus atau lain-lainnya lah gitu ya. Jadi kalau misalkan Miss mau analogikan nih, Miss misalkan punya sekarung beras. Jadi kalau sekarung beras itu ditimbang, itu adalah brutonya. Tapi kalau beras-berasnya Miss keluarin, Miss pisahin dari kutu berasnya, dari mungkin ada kerikil-kerikilnya, pasir-pasirnya. Jadi hanya berasnya saja, maka berasnya itu adalah netonya. Taranya apa? Taranya berarti karungnya atau mungkin nanti ada kerikil-kerikilnya. Itu adalah taranya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Berarti tara itu adalah bruto dikurangi neto. Demikian pula neto. Neto itu berarti bruto dikurangi tara. Ini tentang bruto, tara, dan neto. Sama seperti tadi harga beli, yang harus kita ingat itu adalah harga kotor atau harga mula-mula, harga awal, dan bruto selalu 100%. Nanti jadi perhitungannya kalian sudah tahu ya.
harga beli. Kalau perhitungannya untung rugi, harga beli itu 100%. Kalau hubungan dengan diskon, harga awal atau harga kotor itu selalu 100%. Kalau hubungannya dengan berat, maka bruto atau berat kotor itu adalah 100%. Nah, ini tentang diskon dan berat. Selanjutnya tentang pajak dan bunga. Nah, pajak itu apa? Pajak itu iuran wajib yang harus dibayar. Dibayar kemana? Ke pemerintah, ya, ke negara. Nah, untuk apa pajak itu? Pajak itu sebenarnya untuk pembiayaan penyelenggaraan negara atau pembangunan. Pokoknya tujuannya untuk kesejahteraan. Nanti ada 2 tipe, yaitu PPN dan PPH. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, menambah pembayaran. Jadi kalau kita beli sesuatu atau makan di restoran misalkan, sebenarnya cuma 50.000, ternyata ada PPN-nya, sehingga kita yang harus dibayarkan bertambah. Nah, maka PPN itu menambah pembayaran. Nah, lalu ada PPH. PPH itu adalah pajak penghasilan. Nah, ini mengurangi penerimaan. Nah, jadi kalau kita misalkan dapat gaji itu kena pajak juga, namanya PPH. Jadi gaji yang kita terima itu berkurang karena kita keluarkan untuk pajak. Jadi intinya itu pajak mengurangi uang kita. Kalau kita beli barang, yang kita bayar harus lebih mahal, lebih banyak. Kalau kita penghasilan atau kita terima gaji, maka yang kita terima lebih kecil. Gitu. Itu pajak. Selanjutnya bunga. Nah, bunga ini ada 2 macam. Pertama, bunga tabungan. Nah, bunga tabungan itu tambahan uang yang diperoleh ketika menabung. Nah, kalau pajak tadi kan yang kita keluarkan, kalau bunga yang kita dapatkan. Kalau bunga tabungan, kalau kita nabung di bank itu biasanya kita dapat bunga tambahan uang, ya, karena kita sudah memberikan dana kita dikelola oleh bank sehingga kita dapatkan bunga. Nah, yang harus kita ingat bahwa tabungan mula-mula itu 100%, ya. Jadi ingat, bunga itu menambah tabungan kita. Dengan konsep, ya, yang harus kita pegang, tabungan mula-mula itu 100%. Nah, yang ketiga bunga pinjaman. Nah, kalau bunga pinjaman itu tambahan uang yang harus dibayarkan, ya, ketika meminjam uang. Jadi kalau bunga tabungan kita, uang kita bertambah, ya. Kalau bunga pinjaman, utang kita bertambah. Gitu ya. Jadi kita harus nambahin bayar bunganya gitu ketika kita hutang atau meminjam uang. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, Andi membeli sepeda seharga 600.000. Setelah beberapa hari, sepeda tersebut dijual dengan harga 578.500. Kerugian yang dialami Andi adalah, nah, kita lihat, ini udah ketahuan rugi, ya. Dia belinya 600.000. Lalu jualnya 578.500, maka ruginya, ya, tinggal selisihnya. Maka ruginya itu adalah 600.000 dikurangi 578.500 sama dengan 21.500. Nah, ini dalam rupiah. Kalau mau ditanya persennya, berapa persen kerugiannya? Berarti tinggal kerugiannya itu 21.500 dibagi awalnya 600.000 dikali 100%. Nah, ini sekitar 3,58 bla 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 gitulah persen, ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, ya, bisa kalau dalam rupiah berarti 21.500, kalau dalam persen berarti 3,58% gitu, ya. Tinggal dilihat nanti kalau soal pilihan ganda yang diminta apa, dalam rupiah kah atau persen. Oke, soal berikutnya, ya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras seharga 300.000. Nah, jadi 300.000 ini udah harga 2 karung beras, ya. Jadi modalnya dia. Nah, tiap karung tertulis brutonya 40 kg dan tara 1,25%. Pedagang itu menjual beras secara eceran 4.200 setiap kilogram. Dan karungnya dijual 1.600 per buah. Jadi nggak merugi nih. Berasnya dijual, karungnya juga dijual. Berapa keuntungannya?
Nah, kita cari dulu nih berasnya berapa gitu ya. Beras yang dia bisa jual itu berapa. Nah, karena di sini brutonya itu 40 kg tiap karung dan dia punya 2 karung, maka kita tulis dulu nih. Berarti brutonya itu adalah 2 dikali 40 sama dengan 80 kg. Taranya itu 1,25% dikali 80. 1,25% dikali 80 itu adalah 1 kg. Ya, 1 kg. Nah, berarti netonya berapa? Nah, neto ini kan berarti beras yang bisa dijual ya. Maka tinggal kita kurangi 80 dikurangi 1 sama dengan 79 kg. Nah, maka pendapatannya dia atau hasil dari harga jualnya itu adalah untuk berasnya berarti 79 dikali 4.200. Nah, ini untuk berasnya. Nah, karena dia jual karungnya juga, karungnya ada 2 ya. 2 dikali 1 karungnya dijual 1.600. Oke, berarti 79 dikali 4.200 adalah 331.800. Ditambah 2 kali 1.600, 3.200. Nah, ini tinggal kita tambahin nih. 331.800 ditambah 3.200 itu adalah 335.000. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah keuntungannya. Nah, untung berarti tinggal selisihnya aja. Pendapatannya 335.000 dikurang harga belinya tadi dia modalnya berapa? 300.000. Maka keuntungan dia adalah ini kurang nolnya 1. Adalah 300. Ini misalah ya. 335 nih ya. Tadi jawabannya udah yang Miss tulis. Oke, 335 dikurangi 300.000 sama dengan 35.000. Maka keuntungannya adalah 35.000 rupiah. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Seorang pedagang membeli 50 kg gula sebesar 350.000. Jadi pokoknya harga belinya 350.000 nih. Gula tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga jualnya berapa per kilogram? Nah, kita cari dulu aja untungnya. Untungnya kan 15%. Nih, untungnya 15%, berarti untungnya adalah 15 per 100 dikali 350.000. Nah, kita coret. 15 dikali 35 itu adalah 525 tambahin nolnya 2. 52.500. Berarti penjualannya dia, harga jualnya, karena untung kan berarti lebih tinggi ya. 350 ditambah 52.500. Nah, berarti sama dengan 400, 2.500. Nah, ini ya, ini masih 50 kg ya. Ini 50 kg, padahal yang ditanya adalah harga penjualan setiap kilo. Nah, jadi harga jual per kilogramnya berarti sama dengan 402.500 dibagi 50. Sama dengan 4 ini coret 805. Oke. Maka harga jual gulanya tiap kilo adalah 8.050 jika dia untungnya 15%. Gitu ya. Jadi boleh 2 kemungkinan nih. Kalian boleh cari dulu harga per kilonya berapa. Kan 50 kilo tuh 350.000. Cari dulu per kilonya boleh. Tapi langsung seperti ini juga boleh. Ya, bebas. Ya, bebas. Yang penting senyamannya kalian aja. Yang penting konsepnya cari untungnya dulu, baru kita cari
harga jualnya. Oke, nomor berikutnya ya. Seorang pedagang menjual sepeda dengan keuntungan 20%. Nah, besar keuntungannya 150.000. Harga belinya berapa? Nah, kita tulis dulu aja nih. Untungnya itu kan sama dengan 20%. Nah, 20% ini 150.000. Yang ditanya harga beli. Nah, ini nih yang tadi Miss ingatkan, harga beli itu tadi selalu 100%. Nah, ini berapa? Kan seolah-olah gitu soalnya ya. Nah, ingat konsep Miss tulis nih di sini. Konsepnya adalah ditanya di atas. Nah, yang ditanya ditaruh di atas. Nah, kalau yang udah pernah lihat video Miss sebelumnya nih, ada nih pembahasan tentang perbandingan. Nah, ya kalau ditanya itu selalu di atas. Maka karena yang ditanya itu adalah harga beli, maka 100% yang kita taruh di atas nih. Jadi harga beli, karena harga beli yang ditanya, maka 100% yang kita taruh di atas. Yang diketahui di bawah. Dikali 150.000. Nah, 100 bagi 20, 5. 5 kali 15, 75. Tambahin nolnya. Oke, maka harga beli sepeda itu adalah 750.000 sehingga dia dapat untung 20% sebesar 150.000. Mudah ya, jadi konsepnya harga beli 100% dan yang ditanya ditaruh di atas. Oke, nomor berikutnya. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 25%. Jika ibu membeli celana dan membayar 150.000, maka harga celana sebelum didiskon adalah, lagi nih yang diketahui dulu ya, diskonnya itu 25%. Lalu harga setelah, ini berarti harga setelah diskon ya, berarti harga bersihnya, harga akhirnya itu adalah 150.000. Nah, ingat lagi nih, berarti harga awal ya, harga awalnya itu kan selalu 100% ya. Nah, sekarang kita logika nih. Kalau harga awalnya 100%, lalu dia didiskon 25%, maka dia bayarnya berapa persen? Nah, berarti bayarnya adalah 100 dikurangi 25, karena kan diskon memotong ya, mengurangi harga. Berarti 100 dikurangi 25 sama dengan 75%. Maka yang dia bayar hanya 75%. Kembali lagi konsep tadi, yang ditanya ditaruh di atas. Karena yang ditanya itu adalah harga awal, maka 100% lah yang kita taruh di atas. Dibagi yang diketahui 75%. Dikali 150.000. 150 bagi 75 itu 2. Nah, persennya hilang. 2 kali 100 sama dengan 200.000. Oke, gitu mudah ya. Jadi kita bermain pada persen-persennya dulu dengan patokan harga awal adalah 100%. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel. Nah, itu ada harga barang sama diskonnya. Jika Roni membeli jaket dan 3 kaos, berapa yang harus dibayar? Nah, misalnya coret di sini aja dulu ya, pakai logika nih. Harga awalnya 200.000, diskonnya 15%. Ya, maka untuk jaket nanti dia bayarnya berapa persen? Untuk jaket yang dibayar hanya 100 dikurangi 15. Hanya 85% saja. Sedangkan untuk kaos nanti dia hanya membayar, karena diskonnya 35, dia hanya membayar 65%. Nah, kalau udah gini enak. Maka yang harus dibayar, kita tulis nih, yang harus dibayar, karena dia pertama beli sebuah jaket berarti hanya 85% ya. 1 kali 85 per 100 kali 200.000. Ini untuk jaket.
Ditambah dia beli 3 kaos, berarti 3 dikali 65 per 100 kali 80.000. Nah, udah. Tinggal kita hitung. 02 dicoret, 85 kali 2, 170. Tambahin nolnya tuh agak. 170.000. Ditambah 02 coret, 3 kali 65 dikali 8. Itu adalah 156. Tambahin nolnya 2. Tambahin nolnya 3 ya, sorry. 1560 kan. Dah, berarti 170 ditambahin 156. Jadinya sama dengan 326.000. Oke, mudah ya. Jadi lebih simpel ketika kita cari persennya aja dulu daripada kita cari diskonnya berapa, 15% kali 200.000 nanti dikurangin gitu. Ini hanya masalah kenyamanan ya. Jadi kalau kalian mau nyari diskonnya berapa rupiah dulu itu boleh. Tapi kalau Miss lebih seneng konsep tadi harga beli itu 100%, maka yang harus dibayar 100 dikurangi diskonnya dulu gitu. Jadi ngitungnya nggak terlalu besar angkanya. Oke, kita lanjutkan ya. Budi menabung di bank sebesar 2 juta dengan bunga 8% setiap tahun. Setelah 9 bulan, uang tabungan Budi adalah, nah ini kita boleh cari bunganya dulu. Bunga selama 9 bulan. Nah, yang kita tahu bunga setiap tahun. Tahun itu kan 12 bulan ya. Ingat, karena kita mau cari 9 bulan, maka yang ditanya taruh atas. 9 per 12 dikali 8%. Dari berapa? 8% dari berapa? Dari tabungannya dia sebesar 2 juta. Nah, tinggal kita hitung nih. Sederhanain, bagi 3. Ini 3, ini 4. 8 bagi 4, 2. Nolnya 2 coret. Ini bunga 9 bulannya adalah 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 4. 6 kali 2, 12. Ya. Tambahin nolnya 4. Tuh, 120.000. Jadi bunga yang dia dapat 120.000. Yang ditanya apa? Uang tabungannya. Nah, maka tabungan setelah 9 bulannya, tabungan akhirnya berapa? Ingat bahwa kalau kita nabung, kita dapat bunga, tabungan kita bertambah. Jadi berapa? Ya kita tambahin 2 juta tabungan awal kita, ditambahin bunganya 120.000. 2 juta ditambah 102.000 jadinya 2.120.000. Maka tabungan Budi setelah 9 bulan adalah 2.120.000. Bertambah ya, karena tadi konsepnya ketika kita nabung di bank, uang kita bertambah sebesar bunga yang diperoleh. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Heni mempunyai pinjaman di koperasi sebesar 600.000 dan akan diangsur tiap bulan selama 4 bulan. Jika bunga pinjamannya 18% per tahun, maka besar angsuran tiap bulan adalah, nah lagi-lagi di sini ada nih per tahun, baru 12 bulan. Yang ditanya angsuran tiap bulan. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika kita berhutang, maka ada yang harus kita bayarkan lagi selain hutangnya kita itu, yaitu bunganya. Nah, angsuran atau cicilannya tiap bulan berarti selain dia bayar hutangnya, juga harus bayar bunganya. Nah, maka angsurannya itu nanti terdiri dari 2. Ya, angsuran per bulannya itu terdiri dari 2. Pertama, hutangnya dulu. Nah, hutangnya dia 600.000. Mau diangsur 4 bulan, berarti 600.000 dibagi 4 sama dengan 150.000. Ini baru hutangnya. Lalu dia juga harus bayar bunganya. Bunganya berapa? Nah, karena 18% per tahun, 12 bulan ya, maka tiap bulannya ya 1 per 12
dikali 18% dikali 600.000. Nah, dicoret, 12 bagi 6, 2. 18 bagi 2, 9. Tambahin nolnya 3, 9.000. Nah, bunga yang harus dibayar 9.000. Maka tinggal kita jumlahkan. Angsuran per bulannya adalah 159.000. Sehingga Bu Heni selama 4 bulan dia harus membayar 159.000-nya setiap bulannya. Karena hutangnya dia bayar 150.000, bunganya 9.000. Gitu. Mudah ya? Kita lanjutkan lagi. Dedi menabung di bank selama 2,5 tahun. Bank memberikan bunga 12% per tahun. Jika uang yang diambil keseluruhan sebesar 3.900.000, maka uang Dedi mula-mula adalah, ingat, uang Dedi mula-mula itu selalu 100%, ya. Jadi ini ingat, uang Dedi mula-mula itu 100%. Nah, 2,5 tahun dapat bunga berapa? Kalau tiap tahunnya 12%, ya udah berarti bunganya, karena dia menabung 2,5 tahun, ya 2,5 dikali 12%. Sama dengan 30%. Bunganya 30%, ya. Lalu tabungan akhirnya itu adalah 3.900.000. Nah, ingat kalau kita nabung itu kan bertambah. Awalnya 100%, dapat bunga 30%, maka tabungan akhirnya adalah 100 ditambah 30, yaitu 130%. Nah, kembali lagi, yang ditanya taruh di atas. Yang ditanya kan uang mula-mula nih, tabungan mula-mulanya. Berarti yang di atas adalah 100%-nya. Dibagi 130% dikali 3.900.000. Oke, ini 13 coret sama 39, nolnya 1 coret. Berarti sama dengan 3 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 juta. Nah, berarti tabungan dia mula-mula adalah 3 juta. Setelah dia menabung selama 2,5 tahun dengan bunga 12%, ternyata tabungan dia menjadi 3.900.000. Berarti 900.000 itu bunganya ya. Gitu. Oke? Kita coba satu soal lagi terakhir nih. Nah, ini variasi soal lagi. Rudi menabung di bank 1.400.000. Bank memberi suku bunga tunggal 15% setahun. Saat diambil, tabungan Rudi menjadi 1.522.500. Maka lama Rudi menabung adalah berapa bulan? Nah, sekarang kita tahu bahwa 15% itu kan 1 tahun ya. 15% itu 1 tahun. Nah, bunga yang dia peroleh berapa selama dia nabung? Nah, bunganya berarti kan selisihnya. Kita kurangin dulu nih. 1.522.500 dikurangi 1.400.000 sama dengan 122.500. Gitu. Nah, kalau 15% itu 1 tahun, nah 15% itu 6 bulan ya. Nah, kita cari dulu nih 122.500 itu berapa persen? Kan 6 bulan sih. 12 bulan. 1 tahun kan? Oke, 12 bulan. Nah, bunganya ini berapa persen? Kita cari dulu persen bunganya. Persen bunganya itu berarti 122.500 per 1.400.000 dikali 100%. Oke, nolnya dicoret, nolnya dicoret, nolnya dicoret, nolnya dicoret. 1225 dibagi 140 sama dengan 8,75%. Nah, 8,75% itu berapa bulan? Gitu. Ini kan sebenarnya soalnya seperti ini jadinya.
Nah, ingat konsep tadi yang ditanya taruh di atas. Berarti 8,75% dibagi 15% dikali 12 bulan. Nah, untuk tahu berapa bulannya ya. Jadi ini lama nabungnya ya. Lama nabung. Oke. Sama-sama dibagi 3. Ini 4, ini 5. 8,75 dibagi 5 sama dengan 1,75. 1,75 dikali 4 berarti 3,5, 7 bulan. Berarti nabungnya selama 7 bulan ya. Jadi selama 7 bulan itu dia nabung, akhirnya dapatlah bunga 122.500. Oke, mudah ya. Jadi itu insya Allah berbagai macam variasi dari aritmatika sosial sudah Miss sampaikan ya. Kalau untuk nabung udah diputar-putar deh, nanya tabungan awal, tabungan akhir, suku bunga, lama nabung. Kalau untuk untung rugi juga udah ditanya harga beli, harga jual, untungnya. Lalu diskon juga udah ditanya harga mula-mula, harga akhir gitu. Jadi variasinya insya Allah udah lengkap. Ya, silakan dipelajari lagi. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan ujian akhir nanti. Oke, seperti biasa. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss ya, komen aja di videonya yang jelas. Pertanyaannya itu di menit keberapa kalau ada yang kurang jelas. Oke? Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.